Oke, mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Awalan hayya nashkuru wa ta'ala ala ni'ami al-kasirah hatta nastatiyah nujtami'a fi hadzal makan. Sanian sallallahu wassalaman daimaini mutarazimaini ala habibina wa qudwatina wa nabiyina wa akhirul anbiya wa imamur rusul wa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalana minal jahli ila nuril Islam. Hari ini kita akan membahas isu yang cukup kompleks tetapi sangat relevan, yaitu feminisme dan disorientasi seksual. Dua topik ini sering menjadi perdebatan panas baik di media sosial maupun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk membantu memahami lebih dalam, hari ini saya kedatangan 3 tamu sangat spesial dari kelompok 5 ya. Ya, Ya, yang pertama ada anggota Daril Maulana, dan yang kedua narasumber yang kedua ada Renita Naila, yang ketiga ada Muhammad Yusuf. Baik, apa kabar semuanya? alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bahagia nggak kalian diundang ke podcast ini? Senang sekali. Apakah tidak sabar untuk menjelaskan apa itu feminisme dan disorientasi seksual? Sebelumnya, sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan pendengar untuk tetap berpikiran terbuka selama mendengarkan episode ini. Yuk, kita mulai. Untuk pertanyaan pertama nih, buat Daril. Menurut Anda, bagaimana Islam memandang feminisme secara umum? Secara umum, Islam mendukung upaya feminisme yang memperjuangkan hak-hak perempuan selama tidak bertentangan dengan syariah. Nah, pendekatan Islam terhadap keadilan gender lebih fokus pada kesetimbangan antara hak, kewajiban, dan fitrah manusia. Itu saja dari saya. Apakah sudah cukup? Sudah cukup. Dari saya sudah cukup. Baik, untuk pertanyaan kedua untuk narasumber Kak Naila, apakah pendapat Anda tentang meningkatnya perhatian terhadap isu disorientasi seksual di masyarakat modern? Menurut saya meningkatnya perhatian terhadap isu disorientasi seksual di masyarakat modern itu mencerminkan perubahan dalam cara kita memahami identitas seksual dan gender, serta keinginan untuk lebih menghargai keragaman pengalaman manusia. Dan ini tuh nggak hanya terjadi di negara barat, tetapi tetapi terjadi di negara kita sendiri. Banyak terjadi di negara kita sendiri dengan latar belakang budaya yang berbeda, meskipun respon terhadapnya dapat bervariasi. Sekian yang saya dapat jelaskan. Jadi kayak tidak di negara kita sendiri ya, bisa di negara barat, manapun. Betul. Baik. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan ketiga untuk Ananda Yusuf. Bagaimana menurut Yusuf melihat perkembangan feminisme di Indonesia dibandingkan negara-negara lain? Oke, baik.
perkembangan feminisme di Indonesia itu menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam beberapa dekade ini. Meskipun tantangannya tetap besar itu karena faktor budaya, agama, dan politik itu mempengaruhi banyak aspek kehidupan perempuan. Nah, dibandingkan dengan negara-negara lain, Indonesia itu memiliki dinamika yang khas dalam mengembangkan gerakan feminisme ini. Nah, contohnya itu dalam sejarah gerakan feminisme. Nah, yang kedua itu isu-isu utama, yang ketiga itu perbandingan negara lain. Di negara-negara barat seperti Amerika Serikat mengalami beberapa gelombang yang lebih besar dan lebih sistematis gerakan feminisme di Amerika Serikat ini, dan Eropa banyak cenderung lebih mengutamakan hak-hak individu seperti hak suara perempuan, hak aborsi, dan pemberdayaan perempuan dalam ranah politik. Gitu. Kalau di Indonesia sendiri itu lebih ke hal positif. Contohnya itu kayak seperti Gen Z dan Gen milenial gitu, yang menyebar di media sosial, contohnya kayak WhatsApp, Instagram kayak gitu. Cukup. Oke, baik. Lanjut untuk pertanyaan keempat ya. Dalam pandangan Anda, Daril, apakah feminisme relevan untuk muslimah saat ini? Bagi muslimah saat ini, jika digunakan untuk memperjuangkan hak-hak yang telah dijamin Islam tetapi belum terwujud dalam praktik sosial, namun muslimah perlu berhati-hati agar tidak mengadopsi elemen feminisme yang bertentangan dengan ajaran Islam. Sebuah pendekatan berbasis keadilan gender Islam dalam mendekati sosial lebih selaras dengan identitas muslimah. Sekian dari saya. Untuk pertanyaan selanjutnya untuk Naila, bagaimana menurut Anda menilai pengaruh media dalam membentuk pandangan masyarakat tentang disorientasi seksual? Pengaruh media terhadap pandangan masyarakat tentang disorientasi seksual itu sangat besar. Karena media itu dapat menjadi alat yang kuat untuk mendidik, memberi representasi dan menciptakan ruang yang lebih inklusif bagi individu yang merasa bingung atau tidak pasti tentang identitas seksual mereka. Namun, pengaruh media juga bisa bersifat negatif jika isu itu disalahpahami atau digambarkan dengan cara merendahkan atau apa sih? Kayak ya merendahkan gitulah. Jadi Baik. Jadi penting bagi media untuk bertanggung jawab dalam cara mereka menyajikan isu atau membuka pemahaman dan penerimaan terhadap keragaman identitas seksual di masyarakat. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ke-6. Untuk Yusuf, menurut Anda, apakah ada aspek positif dalam aspek positif dari feminisme yang sejalan dengan Islam? Ada aspek positif dalam feminisme yang sejalan dengan ajaran Islam. Nah, terutama ini dalam hal perjuangan untuk kesetaraan, keadilan, dan hak asasi manusia. Islam pada dasarnya itu menekankan bahwa prinsip-prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di hadapan Tuhan sebagaimana tercermin dalam banyak Al-Quran yang menegaskan bahwa keduanya itu menciptakan dari satu jiwa yang sama. Dalam Quran dan memiliki hak yang setara dalam banyak aspek kehidupan. Tentu saja implementasi nilai-nilai ini dalam konteks sosial dan budaya dapat berbeda-beda, namun
dasar-dasar Islam yang mendukung kesetaraan gender bisa menjadi landasan yang sejalan dengan prinsip-prinsip feminisme yang lebih luas. Cukup. Baik. Untuk pertanyaan ketujuh, apa pandangan Daril tentang klaim bahwa feminisme bertujuan memperbaiki kesetaraan gender? Menurut Anda bagaimana? Menurut saya, klaim bahwa feminisme bertujuan memperbaiki kesetaraan gender benar dalam hal memperjuangkan hak-hak perempuan yang dirampas atau diabaikan. Namun, pendekatan perlu disesuaikan agar tidak mengabaikan konteks budaya, agama, dan perbedaan fitrah antara laki-laki dan perempuan. Pendekatan keadilan gender seperti diajarkan dalam Islam dalam mendekati alternatif yang lebih harmonis untuk menciptakan masyarakat yang adil dan seimbang. Sekian dari saya. Oke. Untuk pertanyaan ke-8, bagaimana pendapat Nailah tentang konflik nilai antar feminisme modern dan ajaran Islam? Bagaimana menurut Anda? Kalau menurut saya itu konflik nilai antara feminisme modern dan ajaran Islam itu tidak selalu bersifat mutlak atau tak bisa terpecahkan. Banyak perbedaan ini muncul dari interpretasi yang berbeda mengenai kesetaraan dan peran gender. Feminisme mengutamakan kebebasan individu dan kesetaraan mutlak. Dan sementara Islam mengakui kesetaraan dalam martabat dan hak-hak dasar tetapi memandang perbedaan peran sebagai bagian dari keharmonisan sosial. Namun, dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang feminisme Islam dan interpretasi yang lebih progresif tentang ajaran agama, ada kemungkinan untuk menemukan titik temu yang mendukung pemberdayaan perempuan tanpa harus mengorbankan nilai-nilai agama yang dipegang teguh oleh umat Islam. Ya, baik. Untuk pertanyaan ke-9 untuk Yusuf. Dalam pandangan Anda, mengapa disorientasi seksual dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Islam? Menurut Anda bagaimana itu? Maaf, bisa diulangi lagi pertanyaannya. Mana Yusuf? Baik. Disorientasi seksual atau orientasi seksual yang berbeda dari norma heteroseksual dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Islam itu karena ajaran Islam secara tradisional menekankan hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai salah satu bentuk hubungan sama jenis atau homoseksualitas. Nah, ini dianggap sebagai perbuatan yang tidak sesuai dengan fitrah manusia yang diciptakan oleh Allah. Dan oleh karena itu dianggap dosa. Nah, Islam itu mengajarkan bahwa pernikahan dalam hubungan seksual itu seharusnya terjadi antara laki-laki dan perempuan. Nah, yang bertujuan untuk menjaga keharmonisan keluarga dan melanjutkan keturunan. Nah, praktik ini homoseksualitas dalam disorientasi seksual dianggap sebagai penyimpangan dari norma ini. Nah, ini kita dapat merusak tatanan sosial dan moral dalam kehidupan masyarakat. Nah, namun pentingnya dicatat bahwa dalam keadaan diskursus kontemporer ada juga yang berbagai perspektif di kalangan umat Islam yang mencoba menafsirkan ajaran agama dengan pendekatan yang lebih inklusif dan menghargai hak individu. Tapi secara umum, mayoritas pandangan tradisional terhadap Islam itu menolak disorientasi seksual sebagai bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar agama. Seperti itu.
Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ke-10. Untuk apa pendapat Daril tentang gerakan feminisme yang dianggap seharmoni dalam keluarga Muslim? Bagaimana menurut Anda terkait ini? Menurut saya, feminisme dapat merusak harmoni keluarga Muslim jika nilai-nilai bertentangan dengan prinsip Islam, seperti menolak peran gender yang saling melengkapi atau mendorong individualisme ekstrim. Namun, feminisme juga memiliki potensi positif jika diterapkan untuk memperjuangkan keadilan dan melindungi perempuan dari penindasan. Pendekatan berbasis nilai Islam dapat menjadikan solusi untuk memastikan bahwa hak-hak perempuan diperjuangkan tanpa mengorbankan keharmonisan keluarganya. Begitu kalau menurut saya. Baik. Untuk selanjutnya, untuk Naila, Anda, apakah umat Muslim cukup tanggap menghadapi isu orientasi seksual kali ini? Kalau menurut saya, umat Muslim belum sepenuhnya tanggap terhadap isu disorientasi seksual ini. Dan dalam banyak komunitas, ini menjadi topik yang tabu dan sulit dibicarakan. Namun, ada juga pergeseran menuju pemahaman yang lebih inklusif dan progresif. Meskipun hal ini memerlukan waktu dan ruang untuk berkembang. Jadi kayak mungkin bisa gitu ya? Ya, bisa. Cuma masih belum masih sulit untuk dibicarakan. Oke. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ke-12. Bagaimana pandangan Yusuf tentang hubungan antara feminisme dan perubahan peran gender di masyarakat Muslim? Bagaimana? Oke. Secara umum, feminisme itu berusaha untuk mengadvokasikan kesetaraan gender, menentang diskriminasi, dan memperjuangkan hak perempuan. Seperti itu. Jadi, sementara peran gender dalam masyarakat Muslim seringkali dipengaruhi oleh interpretasi agama, budaya, dan tradisi yang bisa bervariasi. Nah, contohnya itu kesetaraan gender dalam Islam. Yang kedua itu tantangan patriarki dan interpretasi. Nah, yang ketiga itu feminisme Islam. Nah, secara keseluruhan, feminisme dapat menjadi kekuatan yang bercepat perubahan positif dalam peran gender di masyarakat Muslim dengan menekankan kesetaraan yang bersumber dari nilai-nilai Islam yang lebih mendalam. Nah, tantangan adalah memastikan bahwa perjuangan untuk kesetaraan tidak dilihat dari sebagai ancaman terhadap tradisi, melainkan sebagai upaya untuk menghidupkan ajaran Islam yang lebih inklusif dan lebih adil bagi perempuan. Seperti itu. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa pendapat Daril tentang argumen bahwa orientasi seksual adalah hasil pengaruh budaya Barat? Menurut Daril gimana? Ya, jadi saya jawab ya. Disorientasi seksual bukan sepenuhnya hasil pengaruh budaya Barat, tetapi perilaku ini di Barat itu telah mempengaruhi persepsi global, termasuk di dunia Islam. Tantangan ini memerlukan pendekatan holistik yang menggambarkan pendidikan agama, nilai budaya lokal, dan dukungan psikologis bagi menjaga moralitas masyarakat tanpa mengabaikan kemanusiaan individu. Jadi menurut saya itu begitu. Oke. Untuk selanjutnya, bagaimana menurut lihat peran orang tua Muslim dalam mengatasi isu disorientasi seksual di keluarga? Bagaimana tuh? Kalau menurut saya, orang tua itu memainkan peran yang sangat besar dalam mengatasi isu ini. Karena dengan pendekatan yang penuh kasih sayang, empati, dan pendidikan agama yang inklusif, orang tua itu dapat membantu anak-anak
menghadapi kebingungan dan ketidakpastian tentang orientasi seksual mereka dengan cara yang positif dan mendukung. Kan itu kalau kita mendukung anak kita itu secara apa? Secara psikologis anak itu kan baik. Terus dapat juga menjaga keharmonisan antar keluarga gitu. Jadi kayak orang tua ini kayak penting banget dari orang tua gitu ya. Iya. Dari untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Yusuf, bagaimana Islam dapat menjadi solusi bagi perempuan yang merasa terpinggirkan? Banyak Oke. tuh kasus yang gitu. Menurut saya itu Islam dapat menjadi solusi bagi perempuan itu yang merasa terpinggirkan dengan menekankan prinsip kesetaraan, keadilan, sama dan penghargaan terhadap martabat manusia. Nah, dalam Islam sendiri itu perempuan memiliki hak untuk pendidikan, pekerjaan, dan memilih pasangan hidup dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Nah, dalam Al-Quran dan hadis itu banyak yang memberikan hak-hak perempuan yang sering kali dibalikkan dalam praktik patriarkal dengan memahami dan mengamalkan ajaran Islam yang sejati. Nah, perempuan itu dapat diberdayakan, mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan mengakses peluang yang setara di berbagai bidang. Nah, Islam jika dipahami dengan benar itu menawarkan kerangka untuk membangun masyarakat yang adil dan menghargai peran perempuan secara penuh, seperti itu. Jadi untuk pertanyaan 13, apa pendapat tentang argumen bahwa disorientasi seksual adalah pengaruh budaya? Bisa diulang? Untuk Daril, sebentar. Apa pendapat Anda tentang argumen bahwa disorientasi seksual adalah hasil pengaruh budaya barat atau budaya barat? Soal nomor? Ini untuk soal Bisa diulang soalnya. Mohon maaf untuk Daril, saya ulangin ya. Dalam pandangan Daril, bagaimana cara terbaik untuk mendekati mereka yang mengalami disorientasi seksual? Menurut Anda bagaimana? Jadi menurut saya pendekatan terbaik adalah dengan kasih sayang, baru empati dan bimbingan yang lembut, sambil tetap berpegang pada prinsip Islam, fokus pada membangun hubungan yang baik, memberikan dukungan psikologis, dan menunjukkan nilai-nilai Islam dengan hikmah, akan membuka jalan bagi mereka kembali kepada fitrah yang menentukan kedamaian dan identitas sesuai dengan ajaran agama mereka. Jadi Ya, kayak menurut saya begitu. Oke. Jadi kayak harus didampingi oleh kayak ajaran-ajaran Islam gitu ya. Iya. Dan mendampinginya dengan lembut, dengan empati. Dengan kasih sayang juga. Iya. Dengan rasa cinta juga. Ya, baik, untuk selanjutnya. Pertanyaan ke-17, apa pendapat Naila tentang pendidikan agama dalam menghadapi isu feminisme
dan disorientasi seksual. Pendidikan agama yang berbasis pada kasih sayang, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia itu sangat penting dalam menghadapi isu feminisme dan disorientasi seksual dalam konteks umat muslim. Pendidikan agama yang inklusif yang mengedepankan prinsip dasar Islam dapat menciptakan ruang yang lebih terbuka untuk berdialog mengenai isu-isu ini tanpa mengorbankan ajaran agama. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana menurut Yusuf melihat potensi komunitas muslim dalam memberikan solusi atau isu ini? Bagaimana menurut Anda? Oke, baik. Komunitas muslim itu memiliki potensi yang besar ya untuk memberikan solusi atas isu-isu perempuan yang terpinggirkan dengan mengedepankan pemahaman yang lebih inklusif terhadap ajaran Islam. Dengan memperkuat pendidikan agama yang menekankan kesetaraan gender itu memperjuangkan hak perempuan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Nah, serta memberdayakan perempuan dalam keluarga dan masyarakat itu dalam masyarakat komunitas muslim dapat menciptakan perubahan yang positif. Organisasi-organisasi Islam baik di tingkat lokal maupun mengadvokasi kebijakan yang mendukung perempuan, memperjuangkan keadilan sosial dan menghilangkan diskriminasi berbasis gender seperti itu. Baik. Untuk selanjutnya Yusuf nih, untuk Daril, apa harapan Anda untuk masyarakat muslim dalam menghadapi tantangan feminisme dan disorientasi seksual? Menurut Anda bagaimana? Kalau harapan saya sendiri ya, harapan utama adalah bahwa masyarakat muslim dapat menghadapi feminisme dan disorientasi seksual dengan pendekatan yang seimbang, tetap menjaga teguh nilai-nilai Islam sambil bersikap empati dan penuh hikmah melalui pendidikan, dialog, dan solidaritas. Masyarakat muslim dapat menjaga identitas sekaligus memberikan solusi yang bermartabat bagi tantangan-tantangan modern ini pada saat ini. Jadi itu menurut saya harapan utama bagi saya. Oke, baik. Untuk pertanyaan ke-20, menurut Naila, bagaimana kita bisa menyampaikan ajaran Islam dengan cara yang relevan dan penuh kasih sayang? Bagaimana tuh? Yang pertama, menekankan nilai kasih sayang dan empati dalam setiap aspek ajaran. Jadi, Islam itu menekankan pentingnya kasih sayang baik kepada sesama manusia maupun makhluk hidup lainnya. Terus yang kedua, menghindari pendekatan yang menghakimi dan menyalahkan. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang lembut dan sopan. Yang keempat, menawarkan dialog terbuka dan mendengarkan. Jadi kita diskusi bareng, terus mendengarkan pendapat sesama. Terus yang kelima, menunjukkan teladan dalam tindakan. Yang keenam, menghubungkan ajaran Islam dengan tantangan dan kebutuhan di zaman sekarang. Terus yang terakhir, pendidikan agama yang inklusif. Pendidikan agama yang berbasis kasih sayang dan menghargai keragaman serta perbedaan yang ada di masyarakat. Oke, baik. Dari pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan kepada kalian, di sini saya akan mengambil kesimpulan. Banyak sekali ini kesimpulannya tentunya. Dan yang pertama, Islam dan feminisme, keseimbangan nilai tradisional dan modern.
Pertanyaan dari kalian ini menggambarkan adanya interaksi kompleks antara ajaran Islam dan feminisme modern. Sementara Islam memandang pentingnya penghormatan terhadap perempuan, beberapa aspek feminisme modern dianggap tidak selaras dengan nilai-nilai Islam. Ini penting bagi umat Islam untuk memahami di mana Islam mendukung kesetaraan dan peran perempuan dalam masyarakat, sekaligus menolak ide-ide yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua nih, tantangan disorientasi seksual, peran pendidikan dan media. Isu disorientasi seksual menjadi tantangan baru yang dihadapi masyarakat Muslim. Media, modernisasi, dan kurangnya pendidikan agama sering disebut sebagai faktor yang memperumit situasi ini. Umat Muslim dituntut untuk tidak hanya memahami masalah ini secara moral, tetapi juga memberikan pendekatan yang penuh kasih sayang dan solusi yang komprehensif. Yang ketiga, kesimpulan yang ketiga yakni solusi dan harapan pendekatan relevan dan penuh kasih sayang yang tadi disampaikan oleh Daril ya. Iya. Islam dinilai sebagai solusi yang komprehensif baik dalam menjawab isu feminisme maupun disorientasi seksual. Solusi yang diusulkan mencakup peran pendidikan agama, komunitas Muslim yang kuat, dan pendekatan yang relevan terhadap generasi muda, seperti ikut organisasi yang disampaikan oleh tadi. Harapannya masyarakat Muslim dapat menjadi contoh dalam menyeimbangkan nilai-nilai tradisional modern tanpa kehilangan esensi keislaman. Baik. Apakah ada sanggahan untuk narasumber hebat ini? Belum. Nggak ada sih. Tidak ada. Mungkin baik. Sekian kita akan menutup kita akan menutup podcast malam ini. Ya, kita akan menutupnya. Terima kasih untuk narasumber kita dari jauh, untuk Daril Maulana, untuk Renita Naila, dan Muhammad Yusuf. Terima kasih. Oke, saya tutup acara ini dengan bacaan Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes.